Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PIP ya. Dimana banyak banget ya, baik itu di TikTok, baik itu di Instagram Mas Eka ya. Itu banyak yang nge-DM dan banyak yang komen juga di YouTube juga sama, banyak yang komen, Mas Eka saya dipotong, Mas Eka saya dipotong, saya diambil dananya oleh sekolah, saya nggak tahu nih tiba-tiba dananya kosong, nggak pernah saya tuh dapat tapi nama saya ada, tapi nggak pernah saya menerima uangnya, bahkan ketika dananya cair sekolah yang ambil saya cuma dikasih 50.000, terus boro-boro 50.000. Ada juga yang begitu cair langsung dibilang ini buat bayar ini ya, sama sekali tidak merasakan PIP-nya. Nah ini bagaimana Mas Eka? Nah di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, boleh tidak Mas Eka sekolah memotong dana PIP siswa atau peserta didiknya? Jawabannya tidak boleh. Hal itu tertuang di dalam Persajen nomor 14 tahun 2022. Silakan sekolahnya membaca ya. Sekali lagi nih ya, sekolah tolong jangan dipotong-potong, itu tolong jangan diutak-atik itu dana PIP-nya. Tapi kan ini buat SPP Mas Eka. Boleh dong, boleh buat SPP. Dengan catatan sekolahnya memberikan terlebih dahulu atau mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada penerimanya atau kepada peserta didiknya atau ke wali muridnya. Jangan main ketika sudah keluar diambil, main dipotong tanpa ada konfirmasi, cuma bilang Bu ini anaknya dapat PIP nih, atau Nak kamu dapat PIP ya tapi ini buat SPP. Dia nggak ngelihat uangnya seperti apa, main dihajar aja SPP semua, atau dibilang buat bayar gedung atau segala macamnya. Nah itu tidak boleh. Atau ada juga yang kemarin komen tuh ya, Mas Eka saya dipintain berapa? Dipintain 100.000, dapatnya 250, dipintain 100.000. Buat apa? Ditanyakan, katanya buat admin. Nggak ada admin-adminannya. Jadi PIP itu pure murni, dananya diterima langsung oleh peserta didik. Jadi kalau misalkan ada ya yang meminta-minta seperti itu, ya meminta dengan memaksa seperti itu, maka bisa dilaporkan ke WLT di sini. Ya, laporin aja langsung, ya. Laporin, nanti mudah-mudahan insya Allah sekolahnya bisa langsung disidak aja sekalian ya, biar dibasmi yang begitu gitu. Karena banyak di tahun 2021 dan tahun 2022 itu kasusnya di Jawa Barat itu Mas Eka baca, ada yang sampai dengan saat ini masih diusut di Kejaksaan. Terakhir itu di Sukabumi ya, oknum dari sekolah itu menggelapkan dana PIP, apalagi ini memotong. Bahkan kalau misalkan guru ya yang tidak tahu menahu dengan pendataan PIP, tiba-tiba ketika anaknya dapat PIP, sini pinta 50.000 atau sini dipinta 100.000 buat admin ke saya, itu nggak ada. Kalau misalkan ada seperti itu, laporkan saja ya. Ini yang lucunya lagi adalah dipintain dipotong, kemudian alasannya katanya hasil kolektifan dari penerima PIP ini nanti akan dibagi-bagi lagi untuk anak-anak yang di sekolah yang nggak dapet. Kenapa harus dibagi-bagi lagi ke anak sekolah yang nggak dapet? Kalau misalkan memang di sekolah tersebut banyak peserta didik yang kurang mampu atau masuk dalam kriteria penerima PIP, usulkan oleh sekolahnya, bukan justru orang yang sudah dapat PIP dipotong dana PIP-nya, kemudian dikasih ke orang-orang yang ada di sekolah yang nggak dapat PIP. Ngawur namanya ya, sekali lagi ngawur. Jadi kalau memang di sekolah tersebut ya banyak penerima atau calon penerima PIP yang masuk dalam kriterianya, sekolah bisa mengusulkan yang udah dapat Pak, udah dananya nggak boleh diapa-apain, apapun itu alasannya. Ada juga yang ATM-nya dikumpulin lagi oleh sekolahnya dan bukunya dikumpulin, yang sampai dengan saat ini nggak dikasihin, cuma dikasih laporan dana PIP-nya udah cair, tapi buku dan ATM-nya itu mereka nggak dikasih, dana PIP-nya juga nggak tahu bentukannya seperti apa. Yang katanya yang SMA dan SMK itu dapat 1.800.000, dia nggak ngelihat duit 1.800.000 itu kayak apa. Terus yang di SMP dia dapat 750 atau 500, itu dia tidak melihat duitnya seperti apa. Yang di SD juga sama.
dapat 450 atau 225 dia nggak melihat duitnya seperti apa. Karena apa? Sudah dikantongin semua nih ya. Sudah diamanin duluan. Ini nggak bener gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi duitnya atau uangnya itu murni untuk peserta didik. Dananya tidak boleh diambil oleh siapapun ya, selain dari nama yang ada nama tertera di situ. Maksudnya ATM saya dipegang sama sekolah, bukunya juga dipegang sama sekolah, boleh nggak? Boleh, dengan tanda kutip. Bagi sekolah yang jauh ada di pelosok ya, yang jauh ada di pelosok, untuk ke kota dia susah dan jauh untuk mengeceknya, maka itu bisa dikolektif oleh sekolah, kemudian diberikan surat kuasa sekolahnya, nah kemudian ke bank. Setelah ke bank nanti dananya bisa dicairkan melalui surat kuasa tersebut, sekolah bawa, kemudian nanti sekolah akan menyalurkan kembali ke penerima, dan itu ada berita acaranya, tidak sembarangan. Jadi kalau misalkan ada sekolah yang ngambil kemudian disalurkan ke penerimanya tanpa, ya ingat, tanpa potongan, misalkan dapat 250 atau dapat 450, murni 450. Tapi kan yang petugas sekolahnya butuh ongkos, Mas Eka, itu semua ASN karena sudah ditanggung ya. Yang ngurus itu wajib ASN, nggak boleh honor, karena tertuang di dalam persajiannya itu wajib ASN, tidak boleh honor. Jadi kan ASN sudah digaji ya. Kalau sudah digaji ya melayani masyarakat ya, melayani warga sekolahnya. Kalau misalkan masih memotong-motong seperti itu, berarti sudah melanggar kode etiknya sebagai pegawai. Seperti itu para warga sekolah. Jadi para warga sekolah clear. Untuk para warga sekolah yang masih bertanya-tanya, kok dana saya dipotong oleh sekolah untuk apa, itu nggak boleh. Laporin aja. Ya jangan takut. Semakin kita takut seperti itu, maka hal-hal atau praktek-praktek itu akan terus berjamuran. Tapi kalau misalkan kita bersuara, kita menyampaikan apa yang benar sesuai dengan aturannya, insya Allah yang begitu-gitu nanti mereka akan takut sendiri, sehingga akan hilang. Tapi saya takut, Mas Eka, takut nanti sekolahnya kenapa-napa, atau takut nanti sayanya diteror, nanti anak saya akan dijauhi. Justru ketika membiarkan hal itu terjadi terus-menerus, berarti Bapak Ibu semua warga sekolah sudah melegalkan yang namanya tindakan-tindakan seperti itu. Lebih baik kita lawan. Pasti bakalan ramai, apalagi di era media seperti ini. Jangan takut untuk bersuara kalau benar ya. Sekali lagi, jangan takut untuk bersuara jika benar. Jadi kalau misalkan ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu, langsung laporkan ke ini ya, langsung laporin aja. Itu biasanya langsung akan ditindak ya, karena banyak banget beneran laporan-laporan, pengaduan-pengaduan di TikTok Mas Eka, di DM ke Instagram Mas Eka, kemudian juga di kanal YouTube-nya Mas Eka, di komen-komen itu juga banyak yang dipintain atau dipotong. Coba nih ya, Mas Eka tes. Sekolah mana? Sekolah kalian kira-kira dapat PP-nya dipotong atau enggak? Coba komen di bawah. Sekolah kalian dipotong atau tidak di PIP-nya? Mungkin ada yang dipotong gitu ya. Coba komen-komen di bawah ya. Mas Eka pengen tahu seberapa banyak kira-kira yang dipotong. Kalau misalkan itu, wah ini banyak banget gitu, dia nominasi tapi tidak disalurkan, nah ini yang salah gitu ya. Jadi untuk para warga sekolah, sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, tidak ada pemotongan dana PIP-nya, tidak ada alasan itu untuk admin, tidak ada alasan itu untuk bayar SPP dan segala macamnya. Yang dibolehkan adalah begini, ketika dana PIP-nya salur, nih contoh ya, sekolah memberitahukan bahwa nih ada nama-nama yang PIP-nya salur. Oh, si Eka dapat PIP-nya salur, silakan. Kalau di negeri itu sudah tidak ada potongan apa-apa ya, karena sekolahnya gratis, nggak ada SPP, uang gedung nggak ada, buku juga dibiayai oleh bos, kecuali perlengkapan pribadi siswanya, dan itu juga nggak dibeli di sekolahan kan, belinya di luar. Jadi kalau misalkan ada sekolah negeri yang memotong dana PIP-nya, ya silakan aja laporkan, karena di negeri tidak ada potongan apa-apa. Kecuali yang di swasta. Swasta pun ada regulasi atau ada aturannya. Apa aturannya Mas Eka? Ketika dana tersebut ingin digunakan untuk keperluan SPP, ingin digunakan untuk keperluan gedung, sekolah menyampaikan terlebih dahulu nih bahwa si Eka dapat PIP ya, tolong kamu cek PIP-nya sudah keluar apa belum. Nih Mas Eka ngecek, wah alhamdulillah PIP saya udah keluar 1.800.000. Kemudian lalu sekolah memberitahukan kepada Mas Eka, Mas Eka, nih kamu punya tunggakan SPP 2 bulan, kamu kan baru dapat PIP, tolong dibayarkan SPP-nya. SPP-nya Mas Eka berapa? SPP-nya Mas Eka per bulan 500, berarti 2 bulan 1 juta, masih ada sisa 800.000. Nih saya mau bayar 2 bulan ya, atau nih saya lebihin bayar 3 bulan 1.500.000, kebetulan saya dapat PIP, agar bulan depan saya tidak bayaran lagi. Sisanya 300 silakan gunakan oleh para warga sekolah. Tidak boleh semuanya 1.800.000. Nih Mas Eka sini 1.800.000-nya buat sekolahan, karena kamu belum bayar SPP 3 bulan, terus 300-nya ini buat beli kaos
kaki, terus 300-nya lagi ini sisanya buat beli dasi, ini terus buat beli topi, buat beli bed, buat bayar eskul, buat anu itu nggak ada ya. Jadi yang membayarkan ya peserta didik yang mendapatkan PP, bukan langsung diambil begitu saja seperti dirampas oleh sekolahnya. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah. Sekali lagi masih saya ingatkan, jika para warga sekolah mendapati ya atau ada yang memaksa memotong dan PP para warga sekolahnya, silakan laporkan. Jangan takut, sekali lagi jangan takut untuk bersuara di era media sosial seperti ini. Laporkan, kalau perlu rekam kalau memang ada pemaksaan untuk dipinta seperti itu. Jadi sekali lagi pure, ini tidak ada pemotongan apa. Kasihan apa ya, kalau Mas Eka kan lihat udah kurang mampu, dapat PP kan bagi yang kurang mampu gitu ya. Dipotongnya dengan cara memaksa seperti ini kan seperti merampas. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah, clear, tidak ada potongan apapun untuk PP, dananya benar-benar pure dipegang oleh para warga sekolah. Kalau misalkan ada, silakan laporkan ke sini atau bisa DM Mas Eka atau komen di bawah sini. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.